atau jumlah ataupun nilai, tetapi tidak memiliki arah. Itu disebut dengan besaran skalar. Sementara besaran vektor itu adalah selain dia punya nilai atau punya jumlah, dia juga punya arah. Ya. Contoh dari besaran skalar itu misalnya jarak, kelajuan, massa, suhu, waktu. Nah, kayak massa kan. Massa itu misalnya massa suatu benda sekian gram, 20 gram misalnya. Itu kan hanya nilai aja 20 gram tanpa ada arah. Arahnya nggak disebut dan tidak diketahui kan, apakah arahnya itu ke atas, ke bawah, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, itu tidak diketahui dan tidak perlu diketahui. Cukup dengan nilai massa itu saja sudah mewakili dari berapa massa benda tersebut. Terus suhu, misalnya 27 derajat Celcius, sudah kan tidak ada arahnya. Nah, perbedaan dengan vektor, kalau vektor itu ciri khasnya adalah dia punya arah selain punya nilai. Misalnya perpindahan dari titik A ke titik B ke arah utara, itu harus ada arahnya. Tidak bisa perpindahan itu hanya sekian meter tapi tidak tahu perpindahannya kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Perpindahan itu harus ada arahnya. Lalu kecepatan misalnya ya, kecepatan suatu mobil 20 km per jam dari Tasikmalaya ke Bandung, kan ada ya arahnya. Nah, dari Bandung ke Garut itu beda lagi kan kecepatan dan arahnya. Makanya vektor itu memang harus memiliki arah selain nilai. Ini contohnya juga ya, ketika ada seseorang yang melakukan olahraga panahan misalnya. Nah, ketika dia melepaskan si tali busurnya, nanti si anak panahnya itu kan akan melesat. Selain dia itu punya berapa energi yang dikeluarkan oleh orang ini untuk menarik si busurnya, itu nanti kan si anak panahnya itu melaju dengan kecepatan sekian dan ke arah titik ini. Nah, jadi itu vektor itu selalu punya arah. Nah, kalau skalar, misalnya contohnya adalah permainan halilintar ini. Nah, jadi roller coaster ini tuh dia punya nilai, tapi dia arahnya kan nggak jelas, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Makanya itu tidak disebut dengan vektor karena dia arahnya itu berputar-putar atau tidak tentu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang apa saja komponen vektor, lalu nanti ada cara menjumlah, mengurang, dan mengalihkan vektor, serta disertai dengan latihan soal supaya kalian bisa mengaplikasikan rumus yang ada ke dalam soal. Nah, untuk yang pertama, vektor itu apa? Jadi vektor itu adalah besaran yang terdiri dari dua variabel, yaitu besar dan arah. Ini ya ciri khas dari vektor. Contoh dari vektor itu misalnya tadi gaya, kecepatan, perpindahan, usaha, dan momentum. Nah, ini di sini ada suatu garis atau suatu titik. Di sini ada titik A, biasa disebut titik tangkap. Nanti ada B atau arah tanah. Nah, ketika kita menulis vektor AB, itu artinya adalah ada suatu garis ke arah tertentu atau ke arah B dari titik A. Vektor AB itu biasa ditulis AB dengan tanda panah di atasnya ke arah kanan. Atau kalau misalnya ada tanda mutlak di sini, itu disebut dengan vektor AB, besar vektor AB. Biasanya besar vektor AB ini disingkat lagi menjadi vektor A atau huruf awal dari si titik tangkapnya dengan huruf kecil, di atasnya dituliskan tanda panah. Nah, selain itu juga vektor memiliki besar atau satuan yang disebut vektor satuan. Notasinya adalah dengan tanda seperti ini. Ini dibacanya topi. Jadi kalau ada A di atasnya tanda topi disebut atopi. Atopi itu berarti vektor satuan untuk vektor tersebut. Kalau vektor A berarti vektor satuan A. Kalau di sininya B topi, vektor satuan B. C topi, vektor satuan untuk C. Seperti itu ya. Jadi arah panah ini menunjukkan kemana vektor tersebut mengarah.
Panjang A ke B ini adalah besar vektor atau nilai vektor. Jadi dari sini ke sini itu adalah nilai vektornya. Vektor sendiri ada yang di dalam bidang datar, kalau di diagram kartesius ada yang di dalam ruang. Kalau di bidang datar itu berarti dua dimensi, hanya ada sumbu X dan sumbu Y di diagram kartesiusnya. Untuk mencari berapa besar vektor A, maka rumusnya adalah panjang ini ditambah panjang ini masing-masing dikuadratkan dipangkatkan 2. Itu berarti adalah nilai dari atau besar dari vektor A. Jadi vektor A ini adalah gabungan dari vektor AX dengan vektor AY. Untuk mencari berapa theta atau sudut yang dibentuk oleh vektor A tadi terhadap sumbu X, maka cara mencarinya adalah AY dibagi AX. Hukum Pythagoras ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan vektor dengan dua dimensi atau di bidang datar, rumus yang dipakai adalah kalau di dalam ruang itu berarti 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ke atas ya. Perhatikan. Jadi bahwa sumbu X ini vektor yang dibentuknya itu terdiri dari 3 titik. Jadi ini titik X nya berapa, titik Y nya berapa, titik Z nya berapa. Nanti digabungkan pertemuannya membentuk suatu garis yang disebut vektor A. Nah, untuk mencari berapa nilai vektor A ini, maka rumusnya adalah panjang X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat ditambah panjang Z kuadrat di akar pangkat 2 kan. Jadi sama kayak yang tadi, yang ini, cuma di sini ada penambahan ditambah AZ kuadrat karena memang 3 dimensi. Ya, jadi ada penambahan. Nah, karena tadi sudut yang dibentuknya juga ada 3 karena dia ada di dalam ruang. Kalau yang ini kan sudutnya hanya 1, yaitu theta aja. Kalau yang ini di dalam ruang, jadi ada 3. Ada alfa, yaitu sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu X. Ada beta, vektor dengan sumbu Y, dan ada gamma, antara vektor dengan sumbu Z. Nah, untuk mencari masing-masing berapa sudutnya, itu rumusnya berbeda-beda. Ini sama juga pakai Pythagoras. Jadi kalau alfa nilainya ini, beta nilainya ini, gamma nilainya ini ya. Jadi kalau ada 3 dimensinya, berarti kalian menggunakan rumus yang vektor dalam ruang. Nah, untuk vektor sendiri dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangi dan bisa dikalikan. Nah, untuk penjumlahan vektor ada 2 metode yang dipakai. Yang pertama adalah metode jajar genjang. Cara menggambar atau menentukan berapa resultan atau hasil penjumlahan 2 buah vektor dengan metode ini adalah dengan cara, misal kita punya 2 vektor. Vektor A ke arah atas, kanan atas, vektor B ke kanan. Nah, jadi dari ujung A dan ujung B ini kita gambar garis putus-putus ke arah kanan. Nanti pertemuan antara ujung titik B dan ujung titik A ini kita tarik garis dari 0,0, maka akan berbentuk resultan nilai dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Ini yang disebut dengan R. Kalau nilai A-nya diketahui, nilai B-nya diketahui, dan θ-nya diketahui dari soal, maka kita bisa mencari rumus untuk menentukan berapa nilai vektor R adalah dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ini untuk mencari berapa nilai R-nya kalau diketahui di soal. Yang kedua adalah dengan cara metode poligon. Kalau poligon, kalau yang tadi kan kita punya 2 vektor dibikin titik-titik. Kalau yang ini kita gambar, misalnya vektor A-nya ke sana, vektor B-nya ke sini. Kalau yang tadi kan ke sini ya B-nya. Nah, kalau yang itu ditarik garis. Kalau yang ini kita sambungkan antara vektor A yang ini, di ujung vektor A-nya kita gambarkan vektor B dengan arah dan nilai yang sama. Nanti tarik garis dari 0,0 ke ujung titik B menjadi garis biru ini.
Ini disebut dengan resultan atau vektor resultan penjumlahan A dan B. Kalau kita gambar B dulu, baru A, B dulu yang digambar, lalu kita gabungkan atau kita sambungkan yang A, ditarik garis lagi, maka nanti hasil R yang ini dengan R yang ini akan sama. Karena bersifat komutatif, di mana R sama dengan A tambah B, dan B ditambah A. Jadi penjumlahannya sama, kalian mau B dulu atau A dulu, itu nanti hasilnya akan sama. Kalau 3 vektornya, misalnya kita punya 3 vektornya, A, B, dan C. Ini C arahnya ke bawah. Kita juga gambarin kayak tadi A, B, dan C dengan ujung-ujungnya yang satukan. Nanti tarik lagi garis biru atau garis putus-putus dari pangkal ke ujung yang C. Nah, itu disebut dengan resultan atau hasil dari penjumlahan A, B, dan C. Jadi nanti kita bisa cari berapa R. Ini ya penjumlahan vektor secara poligon, ini yang A, ini yang B. Jadi garis putus-putus ini atau garis titik ini itu sama dengan panjang dan arah dari garis B ini. Ini dipindahin ke sini. Nanti tarik garis, ketemulah suatu vektor penjumlahan A dan B. Untuk yang 3, misalnya di sini A, B, dan C. Ini A, ini B, ini C. Jadi B-nya pindahin ke sini, C-nya pindahin ke sini. Jadi garis merah membentuk A, B, dan C. Inilah vektor resultan antara penjumlahan ketiga vektor. Nah, kalau pengurangan gimana? Tadi kan penjumlahan seperti itu. Kalau pengurangan, itu kalian tinggal rubah arahnya aja. Tapi panjangnya atau nilai vektornya tetap. Misalnya kita punya vektor A dan vektor B. Kalau ditambahkan tadi vektor A, B, ini ditarik gariskan dari sini ke sini. Ini jadi vektor yang baru atau R, A tambah B. Nah, ketika dikurangi, maka A dikurangi B itu B ini jadi ke atas. Karena dia berlawanan arah, ya. Jadi ketika dia notasinya berubah dari positif ke negatif, maka resultan arahnya juga berbeda. Jadi si B ini kita simpan di sini, maka ini menjadi vektor yang baru, yaitu D. Di mana D ini adalah A dikurangi B. Gitu ya. Jadi ingat bahwa kalau penjumlahan kalian tinggal sambungin, kalau pengurangan kalian sambungin juga tapi arahnya berlawanan. Kalau misalnya B-nya itu ternyata ke bawah, nanti kalian tinggal ke atas. Kalau dikurangi. Gitu. Ini contoh soal untuk vektor metode poligon ya. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km. Jadi dari sini dia bergerak. Lalu kemudian dia bergerak ke barat sejauh 40 km ke titik D. Lalu dia bergerak ke arah selatan 10 km. Jadi, berapakah jarak perpindahan dari awal sampai ke titik akhir ini dari mobil tersebut? Kita gambarkan dari vektornya, ketemulah garis D atau vektor D, di mana merupakan hasil penjumlahan dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, gimana cara nyari garis D ini? Berapa nilainya? Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, ya. Jadi karena ini bentuknya adalah menjadi segi 4, kalau kita buat garis putus-putus ini, maka kita bisa tahu berapa nilai dari sisa garis ini. Ini kan di sini 20, ini 10, maka sisanya ini adalah 10. Ini 40, maka ini juga sama 40 karena ini adalah sejajar, ya. Maka sesuai dengan hukum Pitagoras, ketika kita cari bidang miring, yaitu yang 40 km kuadrat ditambah 10 km kuadrat di akar pangkat 2 kan. Itu hasilnya menjadi panjang dari bidang miringnya. Ini seharusnya kilometer ya, jadi isinya adalah 10 pangkat 17 km. Itu ya. Jadi ini bisa dicari dengan metode Pitagoras. Nah, kalau vektor satuan itu apa? Jadi vektor satuan itu biasa disimbolkan dengan R kecil, adalah vektor yang tidak memiliki dimensi dan besar itu adalah satu satuan. Nah, jadi untuk vektor satuan ini ada standarnya di koordinat kartesian, di mana arahnya menyatakan sumbu yang dinyatakan dalam vektor satuannya. Misal kalau ada vektor satuan I, berarti dia menyatakan arah ke sumbu X positif, J ke Y positif, dan K ke Z positif. Jadi ini pasangannya ya.
Nah, seperti ini. Jadi, kalau suatu vektor R dinyatakan oleh ini, ada gambar ini, maka untuk menyatakan bagaimanakah kalau ada gambar nih, bagaimanakah vektor tersebut jika dinyatakan secara analitis. Jadi rumusnya adalah Rx I ditambah RYJ ditambah RZK. Nah, jadi pasangannya adalah I, J, K. Ini X, ini Y, ini Z. Rx itu apa? Rx itu adalah panjang ke sumbu X, nilai sumbu X-nya. RY itu nilai sumbu Y-nya, dan Z ini adalah nilai sumbu Z-nya. Jadi kalau dinyatakan secara analitis itu harus ada I, J, dan K-nya. Ya. Untuk menyatakan berapa besar vektornya, rumusnya pakai Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Ini masih sama dengan ini. Nah, yang ini sama ya. Ini mau pakai R, ini mau pakai A. Sama aja. Jadi intinya adalah berapa panjang atau nilai dari vektor tersebut terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ini rumusnya untuk penulisan vektor secara analitis. Ini contoh ya. Ini ada sebuah vektor, kita punya titik 2,2. Ini sumbu kartesian ya, diagram kartesian. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ada titik 2,2, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 2, dan di sini ada min 2,5. Nanti ada perpindahan dari titik pangkal ke titik ujung, membentuk suatu vektor. Ditanyakan, nyatakan vektor tersebut perpindahannya secara analitis, lalu berapa sudut yang dibentuk terhadap sumbu X, dan berapa panjang vektornya. Untuk menjawab yang pertama, tadi nilai R atau berapa vektor perpindahannya secara analitis, ingat kalau secara analitis itu ada huruf I, J, dan K-nya. Kalau 3 dimensi. Berhubung kita cuma punya 2 dimensi, atau cuma ada sumbu X dan sumbu Y aja, makanya hanya ada huruf I dan huruf J saja, tidak ada huruf K-nya. Kalau gambarnya tadi kayak yang ini, ada huruf K-nya. Ya. Jadi rumusnya adalah X ujung itu maksudnya si perpindahannya ya. Ini kalau kalian soalnya dibalik, berarti proses perpindahannya dari sini ke sini. Ujungnya berarti yang ini. Kalau disebutkan di soal proses perpindahannya dari sini ke sini, berarti ujungnya ini ya. Jadi lihat dari soalnya dan kemana arah vektornya. Jadi rumusnya adalah X ujung dikurangi X pangkal, I ditambah Y ujung dikurangi Y pangkal J. Nah, jadi min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4i, ini kan ada i-nya. Lalu 5 dikurangi 2 J. Jadi min 4i ditambah 3J. Jadi vektor perpindahan dari soal tersebut yang dinyatakan secara analitis adalah R sama dengan min 4i ditambah 3J. Tuh. Yang kedua, berapa sudut yang dibentuk terhadap sumbu X? Nah, kondisinya si vektornya ini melayang kan di atas sumbu X ya, sumbu X yang asli. Maka untuk mengetahui berapa sudut yang dibentuk, kita buat garis lurus atau garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi kita bisa tahu berapa tetanya. Untuk mengetahui berapa tetanya, kita harus tahu dulu panjang vektor tersebut berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan sumbu X, di sini kita lihat bisa kita hitung bahwa dia nilai X-nya itu adalah 4. 4 dari mana? Ini dari sini ke sini kan 2. Ini X-nya. Dari sini ke sini min 2, berarti 2 kan? Berarti 2 ditambah 2 itu 4. Ada 4 satuannya, bukan plus minusnya ya. Jadi panjangnya itu ada 4 kotak atau 4 cm. Sementara untuk ke atasnya, di sini dari sini ke sini kan 5 nih, 5. Dari sini ke sini 2, berarti 5 kurang 2, 3. Panjang Y itu adalah ini, yang vektor. Ini. Berarti rumusnya adalah tan min 1 dikali 3/4. 3 dari sini, 4 dari sini. Jadi kalau dihitung pakai kalkulator, ini adalah 37 derajat. Makanya sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut terhadap sumbu X adalah 37 derajat. Sekarang rumus untuk mencari besar vektor R. Untuk vektor R tadi rumusnya adalah Rx kuadrat ditambah Ad kuadrat di akar pangkat 2 kan.
karena ini cuma 2 dimensi. Kalau ada 3 dimensi, di sini ada ditambah RZ kuadrat. Kita tinggal tambahin aja. Jadi ini tadi ketukar. Seharusnya Rx ini adalah 4, Rj ini adalah 3 ya, sesuai dengan ini. Tapi hasilnya tetap sama, akar 25. Jadi sini adalah 5 satuan. Jadi nilai atau besar vektor dari pangkal ke ujung itu adalah 5 satuan. Nah, gimana kalau cara menghitung 2 vektor, tapi diketahui soalnya tuh vektor analitis ya, bukan kayak gini, bukan titik-titik 2,2, 2,5, tapi langsung kayak gini. Ini sebenarnya sama aja. Kalau di analitis ini berarti artinya ini di sumbu X, ini di sumbu Y ya. Berarti kalau disuruh dijumlahin, kalian tinggal jumlahin aja yang I dengan yang I, yang J dengan yang J. Jadi misalnya A tambah B, berarti kan 3I tambah 2J ditambah 2I dikurangi 4J. Nah, berarti kan 3 ditambah 2, 5, 2 dikurangi 4, 2. Jadi vektor analisisnya adalah A tambah B itu 5I kurangi 2J. Nah, untuk berapa nilai mutlaknya atau berapa besar vektor A tambah B, itu tinggal kita akar kuadratkan, akar pangkat 2 kan, kuadrat dari ininya. Nih, yang udah dijumlahin tadi. Tinggal masukin ini X-nya, ini Y-nya. Jadi isinya adalah akar 29. Sama juga kalau dikurangi juga 3I ditambah 2J. Cuma hati-hati dengan notasi. Kalau dikurangi berarti kan ini yang 2I kurang 4J. Karena negatif ketemu negatif, jadi positif. Makanya isinya jadi I ditambah 6J. Jadi ketika ditanya besar nilai vektornya adalah tinggal diakarkan sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 6. Akar 37. Seperti itu. Nah, kalau perkalian itu ada 2. Ada yang dot, ada yang cross. Kalau yang dot tandanya itu titik. Kalau cross tandanya adalah hilang. Ya. Jadi kalau yang menghitung cara yang dot, ini kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada di contoh soal di materi yang pasif. Misalnya kita punya vektor P dan Q. Ini penulisannya sudah analitis ya. Berarti sudah pakai I, J, dan K. Ini P-nya. Ini berarti kan sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 2, sumbu Z-nya 2. Untuk vektor yang P. Sementara vektor yang Q berarti ini sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 2, sumbu Z-nya 1. Disuruh digambar. Berarti kalian tinggal gambar aja tadi yang sumbu X, Y, Z untuk yang P. Misalnya, sumbu X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Berarti 1, 2, 2. X-nya ke sini 1, Y-nya ke sini 2, Z-nya ke sini 2. Tinggal digabungin titiknya, jadilah vektor P di sini. Ya. Ini 3 dimensi ya. Terus yang Q juga sama. Digabung-gabung jadinya vektor yang ini. Sekarang ditentukan berapa nilai vektor ini, P dan Q ini. Rumusnya kan tadi tinggal pakai yang AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau yang ini, sama aja. Jadi tinggal masukin tadi sumbu X, Y, dan Z-nya, 1, 2, dan 2-nya dikuadratin, diakarin jadi akar 9 yaitu 3. Untuk yang Q sama sumbu X, sumbu Y, sumbu Z diakarkan isinya 3. Ya. Nah, untuk yang perkalian, ini ada dot, ada yang cross. Beda ya. Kalau yang dot, kalian kali-kalikan yang sejenis. I dikali 2, 2 dikali min 2, 2 dikali 1. Nah, untuk yang dot, nilai I dikali I, J dikali J, dan K dikali K itu dianggap 1. Makanya jadi hilang di sini huruf I, J, dan K-nya. Ya. Nanti jadi 2 dikurangi 4 ditambah 2 jadi 0. Oke, seperti itu. Kalau yang cross itu dikaliin satu ya. I dikali 2I. I dikali min 2J. Jadi ini enggak sesamanya, tapi kesemuanya. Dan ini tidak menjadi hilang angka hurufnya, tetap ada. Kalau yang ini hurufnya jadi hilang karena kalau dot, ketika huruf yang sama didotkan, itu menjadi 1. Kalau yang ini di-cross-kan tidak. Jadi semuanya kalian jumlahkan yang sesama I, sesama J, dan sesama K.
Nah, nanti apa? Kalian baru kurangi ya atau ditambahkan. Jadi nanti ketemu 6i ditambah 3j dikurangi 6k. Nah, untuk menghitung berapa sudut yang dibentuk kedua vektor, rumusnya adalah sin theta sama dengan ini dibagi pq. Ini kan kalian udah hitung p kali q-nya. Ini nih, cross-nya. Ini kan 6, 3, dan 6. Masukin 6, 3, dan 6. Dikuadratin, diakarkan. PQ-nya 3 kali 3. Tadi kan P-nya 3, ini 3. Di sini. Jadi akar 81 itu kan 9. 3 kali 3, 9. 1. Theta-nya jadi 90 derajat. Sekarang untuk faktor satuannya rumusnya adalah P kali Q P cross Q dibagi nilai mutlak P atau nilai PQ. Ini tadi P kali Q yang ini ya. Yang P kali Q yang di kurungnya yang ini, akar 81 atau 9. Jadi nilainya adalah 2/3i ditambah 1/3j dikurangi 2/3. Seperti itu. Nah, paham? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk materi vektor. Ibu mau nanya, Bu. Mangga, silakan. Kalau itu teh, Bu, yang ada sin, cos, tan, itu teh dari ketentuannya atau di mana? Iya, itu Pitagoras. Kalian udah belajar kan kalau misalnya sudutnya di mana, itu berarti nyarinya pakai sin alfa. Yang ini nih. Kalau di rumus yang ini tuh ada di sini. Bentar. Nah, ini kalau untuk yang 3 dimensi. Nah, kalau yang ini rumusnya pakai sin. Kenapa pakai sin? Karena ini kalau digambar, kita kan mau nyari yang dibentuk antara kedua vektor ini ya. Ini berarti sudut ini kan. Nah, sudut ini, kalau kita nyari sudut ini, berdasarkan hukum Pitagoras itu adalah, rumusnya adalah ini dibagi ini. Nah, rumusnya adalah ini dibagi ini, P kali Q dikali PQ. Kalau untuk kedua vektor biasanya memang pakai sin. Ya. Tapi kalau jadi jangan sampai ketukar antara yang itu dengan yang ini. Nah, ya. Jadi kalau ketentuannya pakai sin atau cos, kalau tan itu hukum Pitagoras. Itu kalau misalnya kita dapatnya garis yang sumbu X atau Y, nanti pakai sin atau cos pakai tan, itu tergantung dari apa nilai yang diketahuinya gitu. Tapi kalau untuk rumusan ini kita pakainya yang sin. Karena dari dua buah vektor yang gambarnya seperti ini. Kalau ini jelasin ya, karena theta-nya di sini. Itu. Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, maaf mau tanya, Ya. di materi ada penggunaan kaidah tangan kanan. Oh iya. Tangan kanan ya. Ntar Ibu buka dulu. Itu tuh untuk yang cross kan? Untuk perkalian yang cross ya, yang ini nih. Arah putaran ya. Jadi kalau bentar. Oh, harus cari ini dulu. Ini ada gambarnya muncul. Ini kan kaidah tangan kanan ini ya. Yang gambar yang ini. Nah, jadi terdapat aturan untuk menentukan arah dari A kali B. Ya. Jadi misalnya ini kita simpan tangan.
sesuai dengan arah yang jempolnya ini sesuai dengan K, ya. Jadi nanti arah putarannya itu, adalah sebentar. Ini I kali J-nya, ini K-nya, IJK. Jadi nantinya ya, kenapa itu harus ada kaidah tangan kanan? Nah, jadi gini nih. Ini tangan ibu ya. Nah, jadi ini tuh sebagai si huruf si K atau sumbu Z. Ini arah putaran itu I dan J-nya. Ini tangan ibu jadi kayak tangan kiri. Kalau di layar kalian ini sebenarnya ibu pakai tangan kanan. Nah, jadi nanti I, J, dan K-nya ini tidak boleh berubah. Karena nanti kalau perkalian skalar itu ada perkalian di mana I dikali J, I kali J sama dengan K, I dikali K sama dengan J. Nah, itu nggak boleh kebalik. Jadi aturannya tuh harus I kali J kali K terus. Nanti kalau dibalik-balik bisa jadi K kali J kali I, itu hasilnya jadi beda. Ya, makanya kaidah tangan kanan ini harus terus. Ini jadi sumbu Z-nya. Ini adalah arah perputarannya. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak di ini ya. Kalau di perkalian skalar itu ke contoh soal nggak terlalu banyak aplikasinya. Cuma yang jelas memang nah, jadi nanti penggunaan ininya. Nah, penggunaan ini tuh sebenarnya untuk lebih ke kemana nanti arah perkalian silangnya. Jadi I dikali J itu sama dengan IJ sin apa gitu. Nah, IJ sin N. Kemana arah N? Jika kita mengepakkan tangan kanan dengan arah lipatan keempat jari searah dengan putaran dari ujung vektor I ke arah sumbu Z searah dengan vektor K. Oleh karena nilai vektor N sama dengan 1 dan searah dengan K, maka N sama dengan K. Jadi sifat perkalian silangnya ini ya. Jadi karena tadi nih I kali J sama dengan N kalau dihitung pakai ini. Nah, arah N-nya itu sama dengan arah jempol kita. Jempol kita kan ke arah atas nih. Ini ke J, ke K ya. Makanya I kali J itu sama dengan K. Nah, makanya sifat perkaliannya adalah I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, jadi J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Nah, kalau misalnya J kali I itu tidak jadi K. Kenapa? Karena arahnya berubah. Kan tadi kita ke kanan nih, ke sini ya. Arahnya ke atas. Kalau arahnya ke sini, nih, tangan kitanya berubah, K-nya juga jadi ke bawah. Itu aku dibalikkan enggak. Jempolnya biar jadi arah arah ke kiri. Nah, supaya ke kiri kan jempolnya jadi ke bawah. Nah, begini nih atuh. Nah, ini kan tadi ya. Ini ini tadi sumbu Z. Ini arah kalian I sama J-nya. Nah, kan I kali J sama dengan A. Nah, kalau arah I kali J-nya negatif, ini kan nggak ke sini, tapi ke situ kan nggak mungkin ya ke sini muter, jadi gini kan. Nah, kalau berlawanan arah, A itu jadi negatif, gitu. Jadi I dikali J sama dengan K. Seperti itu ya, kurang lebih. Nih, jadi gini nih. Nah, jadi gini. A kali J sama dengan I. Jadi ini rumus-rumus ini adalah berdasarkan hasil kaidah dari tangan tadi. Makanya kalau searah ke sana maka jadi K. Kalau J dot I berarti ininya ke sini, baru I berarti ke sini, tangan kanannya otomatis ke sini. Cukup jelas ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kemarin
soalnya coba Ibu lihat dulu. Ada pertanyaan soal itu enggak? Oh, pertanyaannya masih mirip-mirip ya. Ada Ibu lihat sih memang ada yang bisa mengerjakan, tapi ada juga yang masih sedikit-sedikit perlu pemahaman gitu. Ibu maklumi itu kayak sebagai pretest aja buat kalian sebenarnya. Kalian bisa enggak untuk mengukur kemampuan kalian. Tidak perlu terlalu khawatir dengan nilai karena Ibu bukan berpatokan pada nilai, tapi kalian sudah paham atau belum gitu ya. Oke, sambil ini kita absen ya. Ini kelas dulu, ini kelas A. Harfiah Nur Aini. Hadir, Bu. Oke, Widya Nurul Aini. Hadir, Bu. Iya, Fitri Fajia. Hadir, Bu. Rianti Susilawati. Rianti ada? Rianti belum. Terus Nisa Anissa. Nisa Anissa. Belum. Tiani Destriani Putri. Hadir, Bu. Oke, Bella Osamasari. Hadir, Bu. Oke, Syira Fania Salsabila. Bu, katanya Safira nggak bisa masuk. Oh, Safira yang lebih masuk teh. Apa tadi teh? Syira. Syira Fania Salsabila itu. Ya, Sira, Bu. Terus Randika Andia Putra. Iya, hadir, Bu. Oke, Iis Nur Asia. Iis ada? Hadir, Bu. Oke, Yulian Ningrum. Hadir, Bu. Oke, Syahra Mutmainah Suherman. Hadir, Bu. Oke, Eis Asrina Wangsi. Hadir, Bu. Junita Rahmawati. Nggak bisa Junita masuk hadir. katanya, Bu. Oh, sama Junita. Selvia Maslamah Aan. Selvia hadir, Bu. Oke, Nizar Kausar. Nizar belum. Agung Kurnia. Hadir, Bu, Agung. Oke, Fasya Tiara Rahmatillah. Hadir, Bu. Oke, Ratna Nur Fadila. Hadir, Bu. Oke, Ade Ayu Lianti. Hadir, Bu. Ya, Nisa Nur Fauzia. Hadir, Bu. Sinta Nur Aisa. Hadir, Bu. Ya, Yunita udah ya. Randika Andia Putra. Udah, Bu, tadi hadir. Ya udah. Jen Zainal. Hadir, Bu. Oke. Ini berarti tadi Rianti, ada Rianti. Ibu, Kenapa? katanya Teh Ranti teh udah masuk tadi sama kelas C. Oh iya, yang tadi ya. Bisa juga sama ya, yang tadi masuk sama kelas C. Oke, kita lanjut ke kelas yang satunya. Ibu, Kelas apa? Ada yang mau di absen? ya yang Nijar katanya keluar masuk terus. Nizar? Ya, Oh, tapi tadi udah masuk Nizar. tadi udah masuk tapi keluar lagi sendiri katanya. Oh, ya udah tuh, sinyalnya nurun nggak apa-apa. Oke. Sekarang kelas D. Ya, hadir. Megalia Amana. Hadir, Bu. Kelas A ada yang mau di absen? Kelas A udah semuanya? Udah ya? Itu, Bu, Megalia ada. Amana. Hadir, Bu. Hadir. Galia. Kira ya tadi saha eta kelas A, bukan? Vicky. Bukan. Hadir, Bu, ya kelas A. Siapa? Kelas B. Oh iya, nanti ya kalau selain yang kelas B, kelas A, kelas D dan E tulis aja namanya di fitur chat karena nggak akan Ibu absen. Oke. Kelas A udah semua. Kelas A.